Saudi itu hanya menunjuk 3 rekanan klinik PCR, yaitu pertama dari klinik Kartika Pulomas, ya. Oke. Yang kedua itu klinik dari Prodia, yang ketiga itu Karunia, Mm-mm. ya, klinik Karunia. Jadi uh, Selain dari di itu, luar 3 klinik itu, ya, mm-mm. maka Saudi tidak terima. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan, masal khair, selamat sore untuk semuanya dan apa kabar? Seperti biasa di sini saya Hidayat Venturer akan memberikan seputar informasi terbaru, tentunya seputar umroh yang mana saat ini memang sedang viral diperbincangkan karena untuk saat ini pasti para calon jamaah umroh di Indonesia menunggu seperti apa prosedur dan peraturan untuk nantinya para calon jamaah umroh yang akan umroh ke Arab Saudi. Dan alhamdulillah hari ini saya mendatangkan bintang tamu yang insya Allah akan memberikan eh, memberikan beberapa peraturan dan prosedur umroh seperti apa untuk keberangkatan para calon umroh nanti. Dan sekarang kita sudah hadir bersama Mbak Novianti. Assalamualaikum Mbak Novi, yang dimana beliau sedang karantina saat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Hidai. Aduh, alhamdulillah nih sekarang. Panggil kamu Mas nih. Masya Allah, kemarin di TikTok sempat viral itu videonya sampai ratusan yang share. Hmm, Masya Allah. Alhamdulillah nih, sekarang lagi di mana Mbak Novi? Saya sekarang posisi lagi di Hotel Vivid Alhambra Jeddah. Alhamdulillah Jeddah. Tayyib, mungkin boleh diperkenalkan dulu aja Mbak Novi ini siapa dan sedang apa? Oke. Hmm. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang ada di Indonesia maupun yang ada di Saudi. Perkenalkan, saya Novianti Tanjung. Kebetulan saya adalah perwakilan dari tim Umroh Advance Indonesia, yang dimana saya adalah salah satu dari 6 asosiasi, yaitu Asosiasi Aspurindo, dan saya juga termasuk CEO dari PT Cahaya Tanjung Mandiri. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah landing ya dari Mm-mm. di Jeddah, yang dimana kita harus mengalami proses karantina di Jeddah ini selama 5 hari, dan ini adalah hari keempat kita proses karantina. Dan kita juga sudah melaksanakan PCR, sudah PCR yang kedua, Oh, dan sudah bisa yang doakan kedua. semoga hasil, ya sudah, tadi hari ini PCR Oke. yang kedua. Ya, doakan semoga semuanya tim sebanyak 25 orang yang terdiri dari 6 asosiasi, yang antara lain adalah asosiasi Ampuri, Ampuri, Aspurindo, Aspurindo, ya, Himpu, Himpu. Himpu, Sapuhi, Ampuh, dan Aspuri, itu semuanya negatif COVID, dan Mas, besok kita alhamdulillah. bisa check out bersama-sama dari Hotel Jeddah ini menuju Madinah untuk Ampuri dan Aspurindo, dan menuju Mekah untuk 4 asosiasi lain, yaitu Himpu, Sapuhi, Ampuh, dan Aspuri. Oke, terima Gitu, kasih Mbak Nopi. Hidayah. Baik, yang saya ingin tanyakan lagi adalah tadi saya menyimak bahwa ada 25 anggota ya, yang seharusnya padahal saya dulu lihat Iya, betul. dari apa ya? Dari pemberitahuan itu ada 400 berapa gitu ya harusnya. Iya, betul. Mm-mm. Betul, betul. Tetapi yang diperbolehkan dapat izin hanya 25 orang. Iya, mungkin sahabat-sahabat semuanya tahu ya bahwa memang dari pemerintah itu sudah membatalkan untuk penerbangan di tanggal 23 Ya. Desember 2021, ya, tapi kami dari beberapa pengurus di asosiasi tetap memperjuangkan agar tim advance kita bisa berangkat ya, dan alhamdulillah kita disetujui hanya beberapa orang dari pengurus asosiasi ya, jadi bukan hanya
penyelenggara umroh saja Ya. ya. Jadi hanya beberapa perwakilan ya. Jadi masing-masing dari asosiasi ada yang mengirim 3, ada yang mengirim 5 ya. Jadi totali dari 6 asosiasi yang ikut bergabung dalam tim advance ini ada sebanyak 25 orang. Dan hanya 25 orang yang di-approve. Masya Allah. Baik Mbak Nopi, juga yang saya simak tadi bahwa yang 25 orang itu dibagi 2. Yang pertama yang ke satu mungkin itu dikirim ke Mekah dahulu dan yang sebagian lagi ke Madinah. Itu maksudnya seperti apa? Kok bisa enggak barengan gitu? Ke Mekah dulu bareng-bareng, nanti ke Madinah bareng. Boleh dijelaskan? Iya. Jadi gini Mas Hidayat. Jadi begini, di grup ini memang ada 2 muasasah ya. Iya. Gitu. Jadi ada muasasah Mazaya, itu kita dari dari Ampuri dan Aspurindo, dan muasasah Meda yang ada di 4 asosiasi, yaitu Himpu, Sapuhi, Ampuh dan Aspuri. Jadi memang program kita berbeda. Dari muasasah Majaya itu kita rutenya untuk PKT kita ke Madinah dulu. Dan 4 asosiasi lain rute paketnya itu ke Mekah terlebih dahulu. Dan supaya mungkin nanti kan seperti biasa mungkin ya dari Indonesia kalau umrohan kan ada yang ke Madinah dulu, ada yang ke Mekah dulu. Mungkin nanti bisa memberitahukan prosedurnya seperti itu. Oke. Betul. Kita ambil positifnya aja. Jadi jangan sampai ini menjadi perbedaan ini yang dibesar-besarkan gitu. Jadi kita ambil ibrahnya aja, namanya juga umroh uji coba. Jadi uji dan dicoba, kita lihat. Ya, benar kita sekali. lihat kondisinya seperti apa, karena yang berangkat ini bukan jamaah tapi owner travel, yang dimana kita harus memastikan keamanan dan kenyamanan buat jamaah. Bagaimana nanti dari Jeddah ini kita menuju Madinah seperti apa, dari Jeddah menuju Mekah itu seperti apa. Jadi kita ambil ibrahnya seperti itu. Baik, Mbak Novi kan ini belum melaksanakan umroh ya, cuman masih karantina dan baru 4 hari. Baik, boleh diceritakan dong waktu perjalanan dari Jakarta ke Jeddah, apa saja sih yang diharuskan untuk melakukan penerbangan dari Jakarta ke Jeddah kemarin? Yang pasti dari Jakarta ke Jeddah itu kita harus melaksanakan PCR, dan PCR kita harus negatif ya. Dan ini pun juga menjadi catatan bagi sahabat-sahabat semuanya yang akan berangkat ke Saudi Arabia ya, bahwa Saudi itu hanya menunjuk 3 rekanan klinik PCR, yaitu pertama dari klinik Kartika Pulomas ya. Yang kedua itu klinik dari Prodia, yang ketiga itu Karunia. Ya, klinik Karunia. Jadi selain dari itu, di luar 3 klinik itu ya, maka Saudi tidak terima untuk hasil PCR-nya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, alhamdulillah kemarin kita bekerja sama dengan klinik Kartika Pulomas ya, yang dimana kita PCR itu H-1, semua tim itu di PCR di Asrama Haji Pondok Gede, yang dimana kita memang harus karantina selama 1 hari sebelum keberangkatan. Ya, jadi kita masuk asrama haji yaitu pukul 4 sore kita sudah masuk. Nah, kita briefing pada maghrib itu, yang dimana dihadiri oleh Pak Dirjen Kementerian Agama ya, dan Pak Dirut ya. Makanya setelah kita briefing, lalu tim semuanya di PCR dan alhamdulillah semuanya hasilnya negatif ya. Nah, kita check out dari asrama haji itu besoknya di tanggal 23 itu pukul 2 siang, dan menuju bandara kita proses check-in itu sampai jam 4 jam 5 ya. Lalu kita masuk boarding, dan alhamdulillah on schedule kita terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 itu pukul 19.30. Gitu. Terus baik, untuk masalah vaksinasi itu dipertanyakan nggak sebelum terbang dari Indonesia sendiri? Ya,
ya, masalah vaksin memang kemarin kita didata, inilah Ya, yang jadi jadi pertanyaan banyak sahabat-sahabat semua jamaah-jamaah juga yang ada di ya. Indonesia, bagaimana dengan masalah vaksin? Ini kan isu yang sangat santer sekali gitu. Mm-mm. Karena apa? Karena yang non Sinovac ini harusnya kalau vaksin selain Sinovac itu tanpa karantina. Nah, untuk tim Advance Umrah Indonesia ini memang ada beberapa tim kita yang karena itu vaksinnya Sinovac. Nah, kalau Oh, saya pribadi memang saya AstraZeneca. Jadi pemberlakuannya itu masih sama ya waktu pas kita landing di Jeddah gitu. ya. Jadi semua tim itu harus karantina. Nah, ini memang kemarin itu sempat ada apa? Ada apa ya? Adanya miskomunikasi ya, Ya. dan miss antara sistem gacha dengan uh, Wajaratul Hajj Kementerian Haji di sini gitu. Jadi Mm-mm. tidak connect gitu. Ya. Yang akhirnya kita memang sudah termasuk data 25 orang yang harus mengalami karantina. Ya, kita nikmatin saja karena memang dari Iya. Indonesia kita pun juga sudah mempersiapkan untuk karantina selama 5 hari di Mm-mm. Jeddah. Gitu. Oh, Kita masih jadi dari jadi intinya tetap aja ya harus menjalani karantina ya, baik vaksin betul. AstraZeneca ataupun Sinovac untuk saat ini. Iya. Ya, untuk saat ini kita memang ya ini untuk tim umroh uji coba ini ya, Iya. tim advance ini kita memang mengalami karantina, tapi kita berharap mudah-mudahan untuk jamaah selanjutnya setelah kami ini bisa connect ya, Ya. yang akhirnya perlu uh, lagi gitu ya. Persiapan lah. Tapi ya, tapi yang kita tahu juga ini memang bukan hanya dari Indonesia yang mengalami proses karantina, tapi Hmm. ada beberapa negara yang baru dicabut ya suspennya. Ya ada sekitar 6 negara ya kalau nggak Sah. salah. Iya benar. Itu dari termasuk Pakistan. dari Pakistan ya. Ya. Dari Pakistan, dari India ya. Nah, Baik. uh, di hotel ini banyak dari Pakistan. Nah, mereka Oh. juga melalui proses karantina juga gitu. Tapi Jadi bukan hanya alhamdulillah selama karantina juga maksudnya semua fasilitas dipenuhi. Alhamdulillah, alhamdulillah Iya. kita menikmati takdir ini ya. Iya, Kita nikmati, kita syukurin ya. benar. Perbanyak bersyukur, alhamdulillah Allah sudah mudahkan kita gitu ya. Mm. Kita sudah bisa terbang dari Indonesia menuju Saudi Arabia, kita sudah landing Jeddah dan besok kita persiapan menuju Tanah Haram baik ke Madinah maupun ke Mekah. Itu patut kita syukuri dan ya teman-teman harus banyak bersyukur di sini yang sudah sampai di sini. Ya mudah-mudahan tim pendobrak umroh Indonesia ini bisa menjadi barometer yang dimana bisa umroh selanjutnya itu bisa dibuka secara normal Normal. gitu Amin ya mas. robbal alamin. Terima kasih banyak Mbak Nopi. Kalau boleh tahu lagi itu dalam Iya satu mas hotel Iqbal. cuma satu orang atau dua? Iya, kita satu kamar satu orang Oh, Masya Allah. gitu. Oke. Jadi ini kurang lebih 5 hari ini kita harus bayar karantina sebesar 7 juta ya. Kok bayar karantina di luar ini paket atau bukan sih sebenarnya? Kalau kalau paket sih memang ini awalnya tidak ya. Iya. Jadi waktu pas kita berangkat itu memang kita harus konfirmasi dari Saudi Airlines itu memang kita harus menjalani proses karantina. Iya. Nah itu kita harus membayar sebelum tiket diisut gitu. Ya, oke. Baik Mbak Nopi, Jadi satu orang satu kamar ini. iya, Masya Allah. Ya udahlah, semoga lancar ya dan insya Allah tanpa ada halangan Amin, amin, apapun. amin, amin. Baik Mbak Nopi, kan tadi berarti Amin. untuk peraturan kedatangan dari Indonesia ke Arab Saudi seperti itu, dan untuk peraturan selanjutnya Ya. ini kan berarti besok udah siap-siap nih, bisa yang mau ke Mekah mungkin bisa langsung umroh, atau yang mau ke Madinah berarti ziarah dulu. Itu udah lengkap semua ya, PCR 2 Betul. kali udah, semuanya sudah. Untuk Ya PCR 2 kali kita semuanya sudah. oke. Untuk hasil yang kedua ini kan kita masih belum tahu ya. Jadi
besok ya, mudah-mudahan semua sudah keluar jam 8 pagi besok kita sudah bisa check out dari hotel. Oke. Dan mudah-mudahan semuanya negatif. Amin, lancar ya Mohon insya doanya. Allah. Baik Mbak Novi, terakhir nih, ini kan kalau di Arab Saudi sendiri, baik dari jamaah orang Arab Ya, ataupun dari lokal, maksud saya ekspatriat ya, yang ada di sini, yang mau ya. melaksanakan umroh itu wajib melakukan mau'id atau jadwal temu itu dengan aplikasi Tawakalna. Apakah haji dari luar Ya. Arab Saudi seperti dari Indonesia sendiri yang datang langsung itu juga diharuskan ada aplikasi Hmm. atau tidak? Mungkin ini nanti kita bisa bahas lanjutnya karena memang kita belum Melaksanakan umroh. ini ya untuk tawakalna, iya karena Ya. belum melaksanakan di Madinah atau di Mekah gitu. Ya, ya. Jadi nanti boleh kita update. Boleh dah. Ya. Mas Hidayat. Siap. Ya. Ya udah, terima Ya, kasih kalau karena begitu Mbak ini Novi. stepnya kita masih ini nih, masih dalam proses karantina gitu. Iya, iya. Tapi tadi kita tanya untuk hasil PCR yang pertama kita itu mereka katanya connect langsung ke Tawakalna. Ya Oke. mungkin untuk proses umrah pun juga sama seperti itu. Ya udah dah, kalau begitu nanti saya mungkin akan terus bisa menghubungi Mbak Novi untuk memberikan informasi dan peraturan-peraturan Siap. terbaru seputar umroh, di mana nanti kalau mungkin sudah sampai Madinah ataupun sudah sampai Mekah boleh memberikan info-info terbaru lagi Mbak Novi. Siap. Ya. Siap. Kalau Siap, itu, Mas Hidayat, dengan terima kasih senang banyak hati. ya sudah ngasih sedikit informasi yang mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk para calon jamaah di Indonesia yang sudah merindukan tanah suci. Insya Allah semoga bermanfaat. Amin, amin. Kalau begitu terima kasih sekali Amin, lagi ya. amin, ya Rabbal. Kalau oke, baiklah sahabat Lidah Venturer, sekali lagi jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk bagikan ke sosial media kalian, ke Facebook, Instagram ataupun di grup-grup WhatsApp semuanya supaya teman-teman kita yang ada di Indonesia mengetahui seputar info-info terbaru dari Arab Saudi. Saya Lidah Venturer pamit dan rekan saya Mbak Novianti juga pamit. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.